Hai, Assalamualaikum sahabat bidan. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama aku, Hidayati Fadila, Sarjana Terapan Kebidanan di YouTube channel Bu Bisa Indonesia. Buat sahabat bidan yang baru gabung di channel ini, selamat datang. Buat sahabat bidan yang udah setia dengan channel ini, terima kasih banyak ya guys. Semoga video dari aku bisa bermanfaat buat kalian semua. Sesuai judulnya, pada video kali ini kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan soal hukum bidan tahun 2021. Buat sahabat bidan yang mungkin belum menonton part 1 sampai part 4, bisa klik link di bawah karena udah aku cantumin linknya di description box. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita ke videonya. Oke, sebelum memulai pembahasan soal, silahkan sahabat bidan menyiapkan alat tulis terlebih dahulu agar apabila terdapat materi yang belum dipahami, sahabat bidan bisa mencatat dan bisa mempelajarinya di kemudian hari. Oke, silahkan dipersiapkan dulu alat tulisnya. Udah dipersiapkan, kita mulai ke soal yang pertama. Soal yang pertama, seorang perempuan umur 28 tahun, G3P1A1 hamil 32 minggu, datang ke Polindes dengan keluhan bengkak pada kaki sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan berkurang setelah diistirahatkan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, TFU 30 cm, DJJ 144 kali per menit, dan teratur. Pertanyaannya, kapankah rencana kunjungan ulang pada kasus tersebut? A. 1 minggu, B. 2 minggu, C. 4 minggu, D. 6 minggu, dan E. 8 minggu. Dari soal bisa kita lihat tidak ada kasus yang menjurus ke patologis, berarti bisa dikatakan bahwa kasus di sini adalah kasus yang fisiologis. Kita langsung ke slide pembahasan. Jawabannya adalah B, 2 minggu. Pada kasus tersebut termasuk kehamilan normal atau fisiologis. Usia kehamilan 32 minggu dengan TFU 30 cm dan tidak ada kelainan lain, sehingga sesuai dengan pola kunjungan ulang ibu hamil normal, yaitu TM3 minimal dilakukan 2 kali, yaitu sebelum UK 36 minggu atau standar kunjungannya adalah tiap 2 minggu sekali, dan setelah 36 minggu standar kunjungannya adalah tiap 1 minggu sekali. Nah, bisa dilihat dari tabel berikut bahwa TM1 1 kali sebelum minggu ke-16, TM2 1 kali antara minggu ke-24 sampai 28, dan TM3 ada 2 kali antara minggu 30 sampai 32 dan antara minggu 36 sampai 38. Oke, kita langsung lanjut ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2, seorang perempuan umur 27 tahun, G3P1A1 hamil 20 minggu, datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilan. Hasil anamnesis merasa pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, HB 11,2 gram persen. Pertanyaannya, berapakah dosis tablet FE yang dianjurkan sesuai kasus tersebut? A. 1 kali 60 mg, B. 2 kali 60 mg, C. 1 kali 80 mg, D. 2 kali 80 mg, dan E. 1 kali 120 mg. Kita langsung ke slide pembahasan.
Jawabannya adalah A, 1 kali 60 mg. Kasus tersebut merupakan kehamilan normal karena tanda-tanda vital normal dan HB lebih dari 11 gram per sen, sehingga tidak termasuk kategori anemia. Untuk asuhan yang tepat adalah memberikan FE1 kali 60 mg. Nah, di sini sudah saya cantumkan HB normal menurut WHO dan kadar HB normal untuk ibu hamil sesuai ukuran kehamilan. Sahabat bidan bisa mencatat agar bisa dipelajari nantinya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, seorang perempuan umur 25 tahun, G1P0A0 hamil 8 minggu, datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis 1 bulan yang lalu pernah mengeluarkan perdarahan bercak sekali saat awal kehamilan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 30 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, TFU belum teraba, HCG urin plus. Informasi apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? Nah, jadi bisa kita lihat bahwa ini hamil 8 minggu termasuk di TM1. Dan ada beberapa riwayat perdarahan, yaitu pada 1 bulan yang lalu. Nah, apa sih yang paling tepat yang bisa kita berikan kepada pasien? Kita langsung ke slide pembahasan. Jawabannya adalah C, Penkes atau Pendidikan Kesehatan Fisiologis Kehamilan. Ibu perlu mengetahui fisiologis kehamilan. Fisiologis kehamilan adalah seluruh proses fungsi tubuh pemeliharaan janin dalam kandungan yang disebabkan pembuahan sel telur oleh sel sperma. Saat hamil akan terjadi beberapa perubahan fisik dan hormon yang sangat berubah drastis. Nah, dari gambar ini bisa dilihat bahwa dari bulan ke bulan perkembangan janin dan memiliki perubahan-perubahan fisik tertentu di setiap bulannya. Jadi, otomatis kita harus memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien tentang fisiologis kehamilan tersebut. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Soal nomor 4 yaitu seorang perempuan G1P0A0 hamil 32 minggu datang ke BPM dengan keluhan sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan disertai mudah lelah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 30 cm, DJJ 140 kali per menit, teratur, dan HB 10 gram per sen, protein urin min. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? Nah, dari sini bisa kita lihat ya bahwa pemeriksaan HB-nya dengan nilai 10 gram per sen dan ada keluhan sering pusing. Oke, kita langsung ke slide pembahasan. Jawabannya adalah B, anemia fisiologis. Pada kehamilan akan terjadi suatu keadaan anemia fisiologis yang terjadi sebagai akibat peningkatan volume sirkulasi dan komponen plasma yang tidak sebanding dengan peningkatan komponen seluler, sehingga akan terjadi gambaran hemodilusi. Jika kadar HB 10-11 gram per sen dianggap sebagai anemia fisiologis atau delusional. Jika seorang wanita hamil dikatakan anemia patologis, kadar HB kurang dari 10 gram, suatu anemia patologis dikategorikan berat atau disebut anemia grafis jika kadar HB di bawah 6 gram per dl. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, seorang perempuan umur 28 tahun, G1P0A0 hamil 32 minggu, datang ke BPM dengan keluhan sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis ibu muda lelah, hasil pemeriksaan,
tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 30 cm, DJJ 140 kali per menit, teratur HB 10 gram per sen, protein urin min. Terus pertanyaannya, tindakan pertama apakah yang tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? Kita langsung ke slide pembahasan. Jawabannya yaitu B, memberikan suplemen tambah darah. Pada kehamilan, anemia fisiologis yang terjadi disebabkan oleh berkurangnya persediaan zat besi yang penting dalam pembentukan hemoglobin, sementara kandungan zat besi total yang dimiliki wanita normal hanyalah sekitar 2 gram sampai 2,5 gram. Jumlah ini tidak mencukupi kebutuhan besi yang meningkat cepat pada trimester kedua kehamilan, sehingga bila tidak ada tambahan besi, oksogen, konsentrasi hemoglobin, dan hematokrit turun cukup besar pada saat terjadi hipervolum pada darah. Kebutuhan zat besi dalam kehamilan sebesar 1000 mg, yaitu janin dan plasenta 300 mg, peningkatan HB 500 mg, dan saluran urin, cerna, dan kulit 200 mg. Oke, selesai pada pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat buat sahabat bidan yang akan menempuh UKOM nanti. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.